Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan wa minhaja. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Islam sebagai agama keyakinan kita. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira. Segala puji bagi Allah yang mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul dan panutan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman tazidum tafdilan wa tasrifa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, pendengar radio dakwah dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama Allah telah menciptakan kita dan sampai hari ini masih memberikan kesempatan hidup. Semoga nikmat demi nikmat yang kita peroleh, kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk menggunakan di jalan yang direstuinya. Amin. Salawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dunia ini diberikan rezeki ziarah ke Madinatul Munawwarah dan di akhirat kelak kita diberi rezeki untuk berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, pertemuan kali ini saya akan membacakan hikmah yang ketujuh dari Asy-Syekhul Kabir Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya dan Allah merahmatinya dan memberikan ampunan kepada beliau. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhur amadil ata'i ma'al ilha'i fid du'a mujiban liyaksik. Jangan sampai tertundanya pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan doa kepada Allah itu membuat kita putus asa. Sudah berdoa kepada Allah, sudah menyampaikan permohonannya kepada Allah, tapi belum kelihatan tanda-tanda kalau doanya itu sudah terpenuhi. Bahkan sudah lama berdoa, belum juga ada jawaban. Kata beliau, jangan sampai membuat kamu putus asa. Maksudnya berhenti berdoa. Bahkan mengatakan dalam hatinya, percuma saya minta. Kenapa tidak berdoa? Sudah banyak stok doa saya tapi tidak terpenuhi. Akhirnya berhenti berdoa. Nah, beliau memberikan nasihat ini karena boleh jadi di tengah-tengah masyarakat kita yang pemahamannya tentang doa kurang, sehingga pada saat atau berulang-ulang dia menyampaikan doa, dia berhenti berdoa karena tidak ada jawaban dari Allah. Bahwa dumina lakal istijabah, padahal jika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan
bahwa doa itu akan dijawab, diijabah, dikabulkan oleh Allah fima yaftaruhu laka, sesuai dengan pilihan Allah untuk kamu, la fima takhtaruhu li nafsika, bukan sesuai dengan pilihan kamu. Jadi Allah yang menentukan, Allah yang memilih terhadap doa tersebut. Wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Doa yang disampaikan kepada Allah, Dia akan memberikan jawaban pada waktu yang Dia inginkan, bukan pada waktu yang Anda inginkan. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau doa itu kita sendiri yang memilih waktunya, kita sendiri yang menentukan waktunya, nah itu berarti sama dengan memerintah Allah. Bukan doa namanya. Yang tadinya berdoa, ternyata ujung-ujungnya dia yang mengatur Allah. Sementara kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah ditentukan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati ma fil ardh. Dialah pemilik langit bumi dengan segala isinya. Lahul amru kullu. Segala urusan di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, di sini penting untuk diketahui antara permintaan dan doa. Kan beda-beda tipis tuh. Ada namanya permohonan, ada namanya doa. Doa itu isinya permohonan. Nah, setiap doa itu pasti permohonan, tapi tidak semua permohonan adalah doa. Nah, oleh karena itu penting untuk dibedakan mana permohonan, mana doa. Dikatakan oleh pensyarah Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu Abdurrahman Ramadan Buti rahimahullah, yang dimaksud dengan permohonan wasful lafdi yantiqu bihi talib. Jadi ada semacam lafaz yang diungkapkan oleh pemohon. Jadi permohonan itu diucapkan oleh si pemohon dengan kalimat-kalimat yang sudah dipilihnya. Itu namanya permohonan. Akan tetapi doa ibaratun an halatin nafsiyah, adalah kondisi jiwa. Ta'tarid talibu, di situ diungkapkan permohonannya melalui dari hati yang dalam. Wa yusamma talabahu inda zalika doa. Jika permohonan itu berangkat dari hati yang dalam, perasaan yang dalam, penuh dengan kerendahan hati di depan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa. Nah, untuk jelasnya, pertama, menjadi rukun, anggaplah rukun doa, yaitu yaqazatul qalbi wal masyaa'ir. Hati dan rasa itu harus penuh dengan kesadaran dan ketulusan. Wattijau kulli minhuma. Hatinya, perasaannya menghadap sepenuhnya kepada Allah, bingkisarin wa tazallulin ila Allah azza wa jalla, merendahkan diri, memohon dengan sungguh-sungguh, menunjukkan tidak ada kekuatan baginya, tidak ada kehebatan baginya, semata-mata hanya Allah yang memiliki segalanya. Nah, kalau itu dilakukan, maka rukunnya ini sudah terpenuhi. Hatinya harus berfungsi. Jadi kalau ada orang berdoa sekedar ucapan sampai di tenggorokan nggak masuk di hatinya, itu namanya permintaan.
Tapi rukunnya ini harus masuk ke dalam hati, terus perasaannya, zauknya menunjukkan bahwa dia sebagai hamba Allah yang tidak punya apa-apa, benar-benar hamba yang betul-betul memiliki kebutuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kan tidak layak kita minta kepada Allah sementara perilaku kita berbuat kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Kita melakukan pelanggaran di depan Allah lalu kita minta permohonan, kan bertentangan. Sepertinya Allah mengatakan, gimana saya menerima permohonanmu sementara kamu melanggar. Secara manusiawi juga begitu. Pergaulan kita antara manusia dengan orang lain, apalagi atasan kita, kita minta sesuatu sementara kita tidak pernah masuk kantor, tidak melanggar dalam pekerjaan, bahkan boleh jadi mencuri di tempat kita kerja itu, tiba-tiba kita minta bantuan. Allah tidak suka seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka taubat menjadi rukun yang kedua. Pertanyaannya, saya sudah penuhi rukunnya. Hati saya sungguh-sungguh. Saya sudah bertobat. Bahkan berulang-ulang saya lakukan. Bukannya ibadah wajib saya lakukan, bahkan saya tambah sunnah-sunnahnya. Tapi belum juga terbukti, belum juga terkabulkan. Nah, disinilah pentingnya mengetahui bahwa doa sesuai dengan sabda Rasulullah adalah ibadah. Jadi doa itu ibadah. Doa itu bukan wasilah, bukan jalan untuk menuju tujuan. Tetapi doa itu adalah ibadah yang mana kita diberikan tugas dalam kehidupan ini adalah beribadah. Seperti kita ketahui firman Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan mukhul ibadah, sentralnya ibadah. Jadi sangat tidak layak kalau orang itu berdoa kepada Allah hanya pada saat kena musibah. Dan itu yang banyak. Bahkan doanya yang dalam keadaan senang, biasa-biasa berdoa. Padahal doa itu sebagusnya, seperti yang dikatakan dari awal, hati menghadap kepada Allah. Bahkan rasa ketidakpunyaan apa-apa bagi kita, rasa bahwa kita itu sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang Allah yang Maha Kuasa, itu yang sangat penting untuk diungkapkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, minta kepada saya, aku penuhi permohonan. Sampai datang iblis menggoda kita, berhenti aja kamu berdoa. Sudah lama kamu berdoa tapi enggak terkabulkan juga sampai hari ini. Terus Tuhanmu sendiri mengatakan, minta kepada saya, aku penuhi permohonanmu. Bahkan sambungannya, innal ladzina yastakbiruna an ibadatina, orang yang sombong tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhil, mereka akan dilempar masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi kita kembali memahami bahwa doa itu adalah ibadah. Bukan doa itu hanya disampaikan pada saat terkena musibah, pada saat benar-benar terjepit. Bukan. Tetapi doa itu adalah setiap saat kita punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ juga dipahami doa, jangankan kita,
Nabi-nabi saja, para rasul, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi siapa lagi, itu sampai berpuluh-puluh tahun doanya baru terpenuhi. Nabi Musa 40 tahun, Nabi Yakub kurang lebih sama, berpuluh-puluh tahun baru terpenuhi doanya. Kita namanya saja Musa, Yakub, bukan Nabi. Nah, dalam persoalan doa ini kita pahami semua bahwa dikabulkan di dunia. Nah, itu prosesnya dikabulkan boleh jadi 5 tahun, 10 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Selama kita masih hidup. Yang kedua, dikabulkan di akhirat. Nanti di akhirat baru dipenuhi. Dua. Yang ketiga, sama sekali nggak dipenuhi di dunia, di akhirat nggak dipenuhi juga. Tapi dengan doanya diganti dengan diberikan keselamatan dari bala bencana. Jadi tiga. Jadi jangan pernah mengatakan atau malas untuk berdoa. Bahkan saya pernah baca persoalan doa itu apakah sebaiknya di dunia dikabulkan atau di akhirat. Ketika manusia nanti dibangkitkan di akhirat berkaitan dengan doa, lalu diberikan pahala doa itu, di akhirat diberikan jawaban, diberikan pahala terhadap doa itu, dan tidak diberikan di dunia. Begitu dia lihat pahalanya dan manfaatnya, sampai komentar seperti ini, seandainya saya tahu pahalanya begitu besar, kalau doa itu dikabulkan di akhirat, tidak dikabulkan di dunia, mending semua doa saya tangguhkan semua di akhirat, tidak usah di dunia. Nah kira-kira bapak-bapak mau milih yang mana nih? Dikabulkan di dunia atau di akhirat? Lagi-lagi jangan diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ungkapan Ibnu Taimiyah, Allah pasti mengabulkan doa itu dengan catatan menurut pilihan Allah, waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan menurut pilihan dan waktu yang kita pilih. Sebab kalau itu yang terjadi, jangan-jangan Allah jadi budak kita. Setiap permintaan harus cash. Akhirnya apa? Orang nggak perlu bekerja, berdoa saja. Kalau nggak bekerja, bagaimana mau membangun dunia ini? Bagaimana mau memakmurkan dunia ini untuk aset di akhirat? Dua, Bapak yang saya hormati, bahkan ada ayat Al-Quran menyebutkan seperti ini di surah Al-Baqarah ayat 219. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, tetapi hal itu sangat baik untuk. Sebaliknya boleh jadi engkau suka, boleh jadi engkau tidak suka sesuatu, benci terhadap sesuatu, padahal itu baik untukmu. Sebaliknya, boleh jadi kamu suka sesuatu, padahal itu jelek, tidak baik untukmu. Lalu Allah mengatakan, Allah yang Maha Tahu. Itu tadi, Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan untuk kamu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Seperti kemarin saya sampaikan, taati aja Allah, kata Allah, ati'ni fima amartuka. Apa yang saya perintahkan, turuti. Termasuk berdoa, lakukan doa itu. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Kamu tidak usah mengajarkan saya, kata Allah, untuk kemaslahatan hidup. Taati Allah, salah satunya adalah memerintahkan untuk berdoa. Apalagi berkaitan dengan doa, si fulan tahun-tahun berdoa,
Doanya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut doa sahujat kan. Tapi hidupnya begini-gini aja. Bahkan boleh jadi kena musibah. Mana? Sampai malaikat pun datang melapor sama Allah. Si fulan itu tiap hari berdoa begini-begini tapi enggak terjawab juga olehmu ya Allah. Dia meminta supaya itu dikabulkan. Kasihan dia sampai nangis-nangis berdoa tengah malam lagi. Apa kata Allah? Sengaja saya tidak penuh. Sebab kalau saya penuhi, hari ini saya penuhi, hari itu berhenti dia berdoa. Sementara uhibbu an asma'a sauta. Aku suka kata Allah mendengarkan suaranya ketika berdoa. Suka mendengarkan rintihannya ketika dia berdoa, apalagi tengah malam. Makanya saya tunda-tunda. Kira-kira demikian berkaitan dengan doa. Tinggal kita cari nanti kapan doa itu bagus dilakukan. Tentu ada tempatnya, ada waktunya. Terutama antara, kita tahu secara umum antara azan dan qamat itu kabul, itu waktunya. Apalagi tengah malam, ya. Itu juga termasuk waktu-waktu yang terkabulkan. Jadi di dalam kitab-kitab ulama kita memberikan ada beberapa waktu dikabulkan doa, ada beberapa tempat. Nah kalau tempat ya termasuk yang ada di tanah suci, ya. Di Multazam, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail, di tempat Sa'i dan seterusnya. Apalagi wukuf tempatnya di Arafah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah semangat kita bahwa doa itu adalah kewajiban kita. Sebab barang siapa yang tidak mau berdoa itu dianggap sombong dan akan dilempar masuk neraka. Nauzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal ma'rifata innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah musta'an wa iliklam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Haji